Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sobat Ababil Channel yang dirahmati Allah, di video kali ini kita akan menceritakan kisah tentang perzinahan sedarah yang dilakukan oleh kakak beradik, seibu sebapak. Dari hubungan terlarang itulah lahirlah seorang anak yang dipercayai akan menjadi fitnah terbesar di muka bumi, yang dalam sejarah disebutkan sebagai Dajjal. Pembahasan kita kali ini mungkin agak sedikit kontroversial, namun mari kita susun dengan rapi dan tonton sampai habis agar tidak sesat. Di sebuah desa yang tersembunyi di balik perbukitan hijau, ada sebuah keluarga yang menyimpan rahasia gelap. Desa ini tempat orang-orang hidup tenang dengan tradisi yang kental, akan segera menjadi saksi dari sebuah kisah yang mengguncang akarnya. Ayah dan ibu mereka sepasang saudara kandung yang menikah diam-diam telah melahirkan dua anak yang tumbuh dengan cara yang aneh. Mereka bernama Faris dan Alisa. Dibesarkan dengan kasih sayang yang berlebihan tetapi terisolasi dari dunia luar. Hingga suatu ketika, rasa yang tak seharusnya tumbuh di antara mereka berdua. Ketika Faris dan Alisa mencapai usia dewasa, hubungan mereka berubah dari sekedar saudara menjadi sesuatu yang lebih. Pada malam yang gelap, di bawah langit berbintang, mereka melanggar batas yang seharusnya tidak boleh dilewati, melakukan perzinahan atas dasar cinta dan kasih sayang. Seorang tetangga yang tak sengaja melintas menangkap pandangan yang membuatnya terperangah dengan cepat. Kabar tentang apa yang dilihatnya mulai menyebar seperti api di musim kemarau, mengalir dari mulut ke mulut di antara para tetangga. Ketika warga desa akhirnya mengetahui hubungan terlarang mereka, kemarahan dan ketakutan melanda mereka. Mereka diusir dari desa dengan caci maki dan lemparan batu. "Pergi kalian pembawa kutukan, jangan pernah kembali," teriak seorang ketua desa dengan mata merah berapi. Dengan hati yang hancur dan tubuh yang penuh luka, Faris dan Alisa meninggalkan desa yang selama ini mereka sebut rumah. Malam itu mereka menemukan sebuah rumah kecil milik seorang petani tua di pinggiran desa. Petani itu meskipun mengetahui cerita mereka, menerima mereka dengan syarat bahwa mereka harus bekerja keras membantunya di ladang. Awalnya kehidupan mereka cukup tenang. Faris dan Alisa bekerja keras di ladang membantu petani tua dengan tugas-tugas sehari-hari. Mereka menemukan kebahagiaan sederhana dalam pekerjaan mereka dan dalam kebersamaan yang mereka miliki. Meski rasa bersalah dan takut masih menghantui mereka, cinta mereka semakin dalam dan tak terpisahkan. Suatu malam, Faris berbicara kepada Alisa dengan suara pelan. "Kita tidak bisa terus hidup seperti ini. Alisa, kita harus mengakui cinta kita dengan cara yang lebih bermartabat, meskipun itu harus dilakukan secara diam-diam." Petani tua yang sudah menganggap mereka seperti anak sendiri mendengar percakapan mereka. Dia mendekat dan berkata, "Jika kalian ingin menikah, aku bisa membantu. Aku bukan seorang pendeta, tapi aku bisa memimpin sebuah upacara sederhana dengan hati yang penuh syukur." Faris dan Alisa setuju. Malam itu di depan api unggun kecil dengan petani tua sebagai saksi, mereka mengucapkan janji pernikahan mereka. Dalam kesederhanaan dan kerahasiaan, mereka menjadi suami istri. Kehidupan mereka tetap tenang setelah pernikahan rahasia itu. Tetapi kebahagiaan tidak menyertai mereka. Meskipun mereka telah mencoba, Alisa tak kunjung hamil. Alisa mulai merasa putus asa dan keputusan itu merasuk dalam mimpinya. Suatu malam, Alisa bermimpi bertemu dengan seorang pendeta yang sebenarnya itu adalah iblis. Pendeta itu menyarankan mereka untuk berdoa kepada sebuah patung sapi di kuil tua yang terabaikan. Pagi harinya, Alisa menceritakan mimpinya kepada Faris. "Mungkin ini adalah petunjuk," bisik Alisa dengan suara penuh harap. Faris setuju. Mereka pergi ke kuil tua itu, berdoa dan meminta berkah dari patung sapi yang ada di sana.
Namun hari demi hari berlalu dan Alisa tetap tidak hamil juga. Hingga suatu malam Alisa bermimpi lagi. Kali ini pendeta dalam mimpinya memiliki wajah lebih jahat dengan tawa yang menggema di kepala Alisa. Lakukanlah hubungan suami istri di hadapan patung itu saat engkau sedang haid, bisik pendeta itu. Mimpi itu terasa begitu nyata dan tanpa berpikir panjang mereka mengikuti instruksi yang diberikan. Dalam ritual yang gelap dan menyesatkan, Alisa akhirnya hamil dengan masa hamil yang sangat lama, yaitu 13 bulan. Namun kebahagiaan mereka tidak bertahan lama. Warga desa yang selalu waspada akhirnya mengetahui hubungan mereka yang terlarang dan ritual sesat yang mereka lakukan. Desa itu mengalami kemarau panjang dan penduduk percaya bahwa Faris dan Alisa adalah penyebabnya. Mereka beramai-ramai menangkap Faris, membawanya ke alun-alun desa tanpa ampun. Mereka membunuhnya di depan mata semua orang. Alisa yang sedang hamil besar berhasil melarikan diri ke sebuah kuil kecil di luar desa. Di dalam kuil itu, dengan rasa sakit yang luar biasa, Alisa melahirkan seorang bayi yang sangat besar untuk ukuran manusia biasa, mengalir deras, dan Alisa kehilangan nyawanya setelah melahirkan anak tersebut. Dalam keheningan malam, malaikat Jibril datang dan mengambil bayi itu, bayi yang akan menjadi Dajjal. Jibril membawanya ke sebuah pulau terpencil di mana dia akan dibesarkan oleh seekor binatang yang bisa berbicara bernama Al-Jassasah. 5 tahun berlalu dan Dajjal kecil tumbuh menjadi anak yang cerdas namun penuh dengan rasa ingin tahu yang tak terbatas. Al-Jassasah makhluk yang bijaksana dan sabar mengajarinya ilmu tauhid dan mengingatkannya akan penciptaannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun Dajjal selalu menolak pelajaran itu. Suatu hari ketika Dajjal sedang bermain di tepi hutan, dia menemukan sebuah tongkat kecil seperti alat tulis yang tampak sangat kuno dan indah. Tongkat itu tampaknya ditinggalkan oleh malaikat Jibril ketika dia membawa Dajjal ke pulau ini. Dajjal membawa tongkat itu dengan rasa ingin tahu yang besar. Dia mengarahkan tongkat itu ke seekor burung kecil yang mati di tanah. Secara ajaib, burung itu hidup kembali, mengepakkan sayapnya dan terbang ke langit. Dajjal merasa takjub dan terpesona oleh kekuatan tongkat itu. Dia mulai bereksperimen dengan tongkat itu, menghidupkan kembali berbagai binatang kecil yang mati. Kelak Dajjal akan menggunakan tongkat ini untuk menipu umat manusia dengan cara menghidupkan orang yang sudah meninggal. Al-Jassasah makhluk yang bijaksana dan penuh kasih sayang terus mengajari Dajjal tentang pentingnya iman dan kebenaran. Namun, setiap kali Dajjal menunjukkan minat yang lebih besar pada sains dan teknologi daripada pada ajaran agama yang diberikan oleh Al-Jassasah. "Kenapa aku harus mempelajari semua ini?" tanya Dajjal. "Suatu hari aku lebih suka sains dan teknologi." Al-Jassasah tersenyum lembut. "Ilmu dunia penting, tapi ilmu tentang penciptaan kita lebih penting. Allah adalah yang menciptakan segalanya." Tahun-tahun berlalu dan meskipun Al-Jassasah terus berusaha mengajari Dajjal tentang Allah, penolakannya semakin kuat. Suatu hari ketika Dajjal sudah beranjak remaja, dia berdiri di atas bukit memandang langit dengan marah. "Siapa Allah itu? Mengapa aku tidak bisa melihatnya?" teriak Dajjal. Dengan suara menggema dalam keadaan gemetar, hewan itu memberikan pengakuan pada Dajjal, "Saya diciptakan oleh Allah yang Maha Kuasa dan hanya kepadanya saya patuh." Dengan ucapanmu itu langit berguncang hebat. Sekarang kamu dihadapkan pada dua pilihan. Pertama, jika kamu menyatakan ketaatan kepada Allah, maka kata-katamu akan diampuni. Tetapi jika kamu menolak, kamu harus meninggalkan pulau ini dan menghadapi kehidupan di luar sana agar kamu menyadari kebesaran Allah. Pada saat itu, Dajjal memilih untuk menolak menyembah Allah dan lebih memilih untuk meninggalkan pulau tersebut. Hingga saat ini tidak ada yang mengetahui di mana keberadaan Dajjal kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala.
dan hamba-hambanya yang dikehendaki. Semoga kisah ini bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.